Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Good Space Idea with Aida dan Esti. Nah, video ini sebetulnya adalah video lanjutan dari video pertama yang membahas tentang proyek yang aku kerjain langsung nih di bawah STB Design. Jadi proyek ini karena ada 2 lantai, video kali ini akan membahas lantai kedua. Nah, ketemu lagi, kita sekarang review yang lantai 2-nya. Oke, lantai 2-nya mulai dari tangga ini. Tangga ini kita kasih ini nih supaya bordesnya peralihannya tetap bagus gitu ya. Kita kasih tanaman sintetis. Di lantai 2 ini kita ada perubahan-perubahan yang kita lakukan karena kita pengen ruasannya lebih terang. Jadi dari awalnya itu sebetulnya railing tangga ini warnanya gelap, coklat tua, tapi kita jadikan putih. Nah, di sini adalah ruangan transisi yang kita jadikan sebagai area kerja. Lalu seperti yang sering kita sarankan, untuk membatasi satu space gitu ya, membatasi area, kita bisa banget memakai karpet. Jadi karpet ini sengaja kita bikin areanya dengan kita sisakan area sirkulasi sehingga terbatasi dengan jelas nih bahwa yang ini adalah area kerja dan ini adalah area sirkulasi. Jadi semua furniturnya bisa dibilang ada di atas karpet ini. Nah, yang unik di sini adalah ini adalah quote yang diinginkan oleh klien kami. Jadi follow your dreams. Nah, kita sengaja bikin dia warnanya juga tetap soft gitu ya, tapi hurufnya timbul. Ini sebetulnya dari MDF cutting yang kita cat duku. Jadi walaupun dia statement, tapi dia tidak terlalu merusak nuansa ruangan ini yang tetap soft, lalu nyaman, lalu tenang gitu ya. Seperti itu. Oh iya, di sini untuk lightingnya karena sudah ada lighting utama dari atas dan itu susah untuk merubahnya karena kita pengen sebetulnya tetap kipas angin gitu ya. Nah, kita tambahkan untuk menyorot area wall of fame ini, kita tambahkan lampu standing. Nah, kita sengaja pilihkan jenis seperti ini nih, yang satunya menghadap ke atas, yang satunya menyorot ke arah figura-figura ini. Itu aja. Next kita lanjutkan ke ruangan lainnya. Nah, ini lorong ini. Nah, pergantian yang kita lakukan sebetulnya adalah vinilnya nih. Jadi awalnya ini hanya tegel biasa. Jadi seperti dilihat tadi di awalnya di tangga pun juga biasa gitu ya, tegel biasa, tapi kita lapis. Nah, pelapis yang kita pakai ini vinil motif kayu. Dan kita bisa pilih motifnya banyak sekali, tapi saran dari kami bahwa kalau misalkan mau pilih vinil, pilih yang kualitas bagus ya, karena kalau kualitasnya terus terang murah gitu ya, itu bisa dilihat nih jeda antara satu vinil dengan vinil lainnya. Nah, kalau ini bisa dilihat kan rapih ya. Nah, itu memang ada beberapa merek yang tipenya cukup bagus. Lalu kita masuk ke kamar pertama adalah kamar anak. Masuk ke kamar anak nih, ini kamar anak perempuan. Jadi kamar anak perempuan ini terdiri dari 2 tempat tidur. Nah, tempat tidurnya ini juga cukup besar nih. Jadi sengaja dia pakai tempat tidur yang ukuran 120. Jadi kita memang harus mengakali supaya tetap nyaman. Ada 2 tempat tidur, ada meja belajar, ada kabinetnya. Nah, masuk. Di sini hal yang kita lakukan adalah mengecat ulang. Nah, dengan mengecat ulang ini sebetulnya kita bisa ada permainan 2 warna. Ini adalah soft peach gitu ya. Nah, batas-batasnya pun agak kita bikin beda nih. Kalau bisa dilihat bahwa dia tidak langsung di pojokan batasnya. Nah, tutup ya biar kerasa. Nah, look seperti ini nih. Jadi kalau bisa dilihat area yang warna semi seperti dusty pink mungkin ya. Jadi warnanya kita ada 2 di sini, kita soft pink dan dusty pink. Nah, di sini batas-batasnya nggak kita bikin di pojok, tapi kita biasanya permainannya di sini ya. Jadi batasnya malah di satu bidang ini. Nah, kita tempeli nih. Ini sebetulnya ide aja
bahwa kita bisa, ini sebetulnya beli kok, udah jadi ada di sebuah toko ternama dengan 4 huruf gitu ya. Kita beli ini, kebetulan memang warnanya cocok banget karena nuansa yang kita pengen di kamar ini soft pastel gitu ya, nggak terlalu pink tapi ada nuansa birunya, ada nuansa hijau toskanya gitu ya, hijau pastelnya. Kita tempel di sini sebagai nuansa yang berbeda, kita sambung ke pintu, dan itu juga ide aja bahwa bisa loh seperti itu, nggak masalah. Nah di area sini, ini area yang masih warnanya dark dusty pink, ini sebetulnya adalah area yang bisa untuk dia belajar, atau dia bisa gunakan ini juga untuk dandan gitu ya, karena ini kan kamar anak perempuan. Untuk pemilihan kursinya juga udah kursi seperti ini, warnanya juga kita sesuaikan. Kita kebetulan nemu nih yang seperti ini warna dusty pink. Nah di sini ada laci-laci. Nah ini pakai hand grip, ini jadi clean gitu, jadi nggak nyangkut-nyangkut ke baju, gitu ya. Jadi di sini ada tempat buat dia clip on foto atau kerjaan sekolahnya. Lalu ada bentuk cermin yang seperti ini. Nah, lalu di sini adalah untuk lemari pakaiannya. Jadi lemari pakaian ini untuk berdua kita bikin ya cukup besar sih. Ada area ambalan-ambalan dan seperti itu. Untuk tirainya kita pakai model rainbow. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa dipilih antara ada cahaya yang masuk atau tertutup semua. Warnanya putih karena kita pengen soft. Jadi seperti itu. Ini kasurnya belum kita kasih spray, cuma nggak apa-apa, kelihatan bersih. Nah seperti ini. Nah seperti tadi nih peralihan dinding cat dindingnya kita nggak persis di porsi di area sini. Nah di sini ada kita kasih ambalan. Jadi masing-masing anak punya tempat untuk menyimpan koleksi mainannya, mungkin boneka seperti itu. Seperti ini, di tengahnya kita kasih meja. Mejanya juga meja yang light, simple, dan ada lampu untuk tidurnya. Lampu tidurnya lucu nih, lihat deh bentuknya gajah. Tuh, ada karpet panjang, kecil, warnanya pink. Oke, yuk kita pindah ke ruangan lainnya. Nah, ini sedikit cerita tentang kamar mandi. Kamar mandi ini kita sedikit berubah aja sih. Perubahan yang kita lakukan hanya sebetulnya mengganti lantai, tapi dindingnya tetap nggak kita ubah keramiknya. Tapi kita tambahkan, kita ganti untuk cerminnya, lalu kita ganti kabinet di bawahnya ini, lalu kita kasih ambalan. Nah, ambalan ini balik lagi, ini fungsinya untuk menaruh dekoratif. Jadi kalau bosen dekoratifnya mau ganti, temanya mau ganti, misalkan tinggal diganti aja. Lalu hijau-hijau walaupun palsu, tapi bikin ruangan kamar mandinya seger. Next ruangan adalah ruang kamar. Jadi ruangan ini sebetulnya difungsikan untuk berbagai fungsi. Jadi karena sang anak masih kecil, jadi ini disiapkan kalau dia sudah besar nanti sudah ada ruangan yang mumpuni. Jadi sudah disediakan nih area dipannya di sini gitu ya. Ini tinggal dikasih kasur ukuran 90, tapi sehari-hari bentuknya nggak kayak dipan tempat tidur. Jadi bisa seperti sofa karena ada senderannya. Lalu di sini juga kita taruh karpet yang cukup besar. Nah di sini walaupun ini untuk kamar anak, tapi mungkin sehari-hari nanti karena anak perempuannya ada 2, bisa salah satunya belajar di sini terpisah. Makanya kita tetap kasih area belajar di sini. Dan untuk kordennya kita kasih tirai yang sama seperti tadi rainbow. Nah di sini kita untuk dekoratif kita pakai wall decor seperti ini. Kenapa sih kita milih wall decor ini? Sebetulnya wall decor ini adalah pemersatu warna-warna di kamar ini. Jadi nuansa yang kita pengen gabungkan itu sebetulnya warna grey, warna white, warna blue, dan warna yellow mustard ya. Itu sebabnya untuk untuk wall decor ini kita bisa mengkombinasikan dia dengan kursi-kursi berbagai warna. Itu sih, sehingga nanti untuk pemilihan spraynya mungkin oleh klien itu juga bisa disesuaikan. Di sini ada ya lemari, kita bikin tinggi gitu ya, karena biasanya kalau anak kecil malah barangnya banyak ya,
untuk mainan-mainan mungkin yang sudah nggak kepake, jadi kita bikin tinggi full gitu, tapi ada area gantungan juga. Nah seperti ini nih, udah terisi sedikit tapi ada area gantungan juga. Jadi ini sebetulnya ruangan yang nanti insya Allah sampai anaknya besar harusnya masih bisa tetap menempati ruangan ini. Oke, kita ke ruangan lainnya. Nah, ini adalah ruangan utama, kamar utama dari rumah ini yang punya rumah. Jadi begitu masuk, layoutnya adalah ke kanan adalah area wardrobe. Kita lihat wardrobe dulu ya. Nah, emang spacious banget nih wardrobe-nya. Bisa dilihat nanti bahwa ini sebetulnya kita merubah lemarinya aja. Merubahnya itu sebetulnya awalnya sudah ada lemari yang besar seperti ini, tapi dia sliding dan warnanya itu gelap coklat, sehingga ruangan ini walaupun sebetulnya rasanya luas ya sekarang, tapi dulunya tuh terasa sempit karena dia gelap gitu ya, pilihan-pilihan warnanya gelap. Dan akhirnya kita ganti pintu-pintunya, kita ganti, lalu semua bagian dalamnya kita lapis ulang. Jadi senada dengan luarnya pakai HPL kayu. Ini HPL warna motif kayu. Dan untuk menambah ekstra, menambah luas, kita pakai satu sisi dengan cermin seperti ini. Nah, ini satu pintu ini dan ada pintu di sini, itu kita memakai warna yang beda. Ini adalah cat duku. Ini sebetulnya menyatukan antara warna di ruangan wardrobe ini dengan kamar utama. Nanti bisa dilihat di kamar utama ada panel di belakang dinding dipan yang kita warnakan seperti ini. Warnanya semi-semi green tapi grayish green mungkin ya. Jadi seperti itu. Jadi kita lapis ulang nih, bisa dilihat salah satu yang terbuka. Nah, dengan kita lapis ulang semuanya dengan HPL yang baru, dan kita ganti pintunya, semua aksesoris juga baru, udah kayak lemari baru lagi. Oke, masuk ke kamar mandi yuk. Ini kamar mandi utama, lihat deh. Nah, kamar mandi ini cukup oke nih. Jadi yang kita bedakan adalah kita mengganti keramiknya. Keramik yang kita pakai di sini itu memang sengaja supaya ada uniqueness-nya. Ada satu garis keramik ini yang kita pakai keramik motif. Ini pakai keramik roman vintage gitu ya. Jadi pakai keramik roman untuk area lantai sampai ke dindingnya. Di sini memang kita mau jadikan dia sebagai center point, di mana kita punya wastafel yang cukup besar, lalu ada top table dari marmer, lalu kita pakai juga untuk kabinetnya dari solid jati. Lalu untuk menyambungkan dengan dindingnya yang ada nuansa hitamnya, kita pakai cermin oval besar warna hitam, dan sengaja dia besar karena kita pengen rasanya dia tinggi dan besar. Untuk di ruangan kamar mandi utama ini memang cukup luas, jadi kita berani untuk main dari beberapa motif-motif. Untuk area yang lainnya pakai motif kayu. Nah, di sini juga ada bathtub. Bathtubnya cukup gede. Ini kita lakukan perubahan juga sedikit, yaitu mengganti arah tangganya. Dulu tangganya agak mengganggu bentuknya gitu ya, agak tersandung. Nah, kita agak miringkan, lalu kita lapis ulang. Lalu kita pasang ambalan juga di sini dengan area tempat gantungan. Itu yang kita lakukan di sini. Oh ya, satu lagi, karena ada permintaan bahwa ruangan ini, kamar mandi ini pengen lebih terang, jadi kita kasih jendela nih di sini. Kita jebol dinding ini dan kita kasih jendela. Jendelanya juga bisa dibuka. Jadi kalau misalkan rasa pengap, nah itu bisa dibuka. Jenisnya seperti ini, pakai hitam supaya menyambungkan dengan hitam di area wastafel tadi. Oke, kita ke area kamar utama. Nah, ini kamar utamanya. Nah, asik nggak? Nah, kamar utama ini nuansanya memang
sama seperti tadi di wardrobe, itu greenish. Jadi warnanya mungkin trennya sekarang bahasanya sage green, sage green gitu ya. Nah di sini bisa dilihat ini cukup luas dan sudah ada kasur ukuran 180. Jadi di dalam ruangan ini kita berikan panel di belakang tempat tidur, di area tempat tidur ini kita panel. Panel ini dari panel plywood finishing duko. Kita kasih finishing trim, kita kasih finishing untuk listnya kayu gitu ya, motif kayu, tapi ini HPL. Jadi ini ya HPL, ininya plywood duko. Untuk warnanya seperti itu. Kita kasih untuk dindingnya juga sebetulnya masih nuansa yang sama, tapi soft gitu ya, soft sage jadinya ya. Dekorasinya pun menguatkan warna hijau yang tadi. Jadi ada semi green dan nature color ya, warna-warna earth color, seperti itu. Nah kita juga pakai untuk menguatkan rasa tropisnya, rasa earth colornya. Kita ganti 2 lampu di sisi kiri dan kanannya dengan lampu jenis seperti ini. Jadi ini terakota, ini dari rotan. Nah ada untuk kiri kanannya ada nakas, jadi dia bisa menaruh benda-bendanya di sini. Warnanya putih tapi ada serat kayu. Nah di sini adalah area kerja dari yang punya rumah. Nah di sini ada jendela. Nah kita supaya tidak membosankan, warnanya sengaja kita bedakan nih, dia agak warna earth color coklat gitu ya. Nah di sini adalah area kerjanya. Area kerja ini memang simple, tapi ya simple tapi cukup sih, karena ini nggak pengen terlalu seperti area kerja yang serius, karena kita udah punya area kerja yang serius di luar tadi kan, deket tangga. Sini cukup banget. Jadi dia bisa kerja di sini, dia punya laci-laci, dia punya ambalan. Nah ambalan-ambalan ini juga ada lampunya nih, jadi dia bisa taruh dekorasi-dekorasinya di sini gitu. Lalu di sini juga ada untuk TV-nya, jadi sambil dia tidur di situ, dia tetap bisa nonton TV di sini. Ini sudah langsung kita siapkan area buat menaruh semua komponen-komponen untuk TV ini gitu ya. Ini ada laci-laci, dia masih bisa naruh segala macam. Lalu di pojok ini kita reading area nih. Jadi reading area ini kita taruh kursi dan ottomannya. Lalu kita sengaja kasih karpet bundar gitu ya, dengan ukuran yang cukup besar sehingga rasanya dia menguasai ruang. Seperti itu. Nah, kebetulan owner juga udah punya. Jadi ini adalah lemari existing. Nah, kita harus pikirkan dia mau ditaruh di mana nih gitu. Jadi akhirnya kita putuskan dia tetap ada di sini, tapi untuk menambah rasa menyatu dengan yang lain, kita tetap kasih ambalan nuansa kayu tadi dari bahan HPL kali ya ini. Itu deh, tadi kita udah keliling ke lantai 2. Untuk yang lantai satunya kita udah di review di video sebelumnya ya. Jadi yang belum nonton bisa dicari di video sebelumnya. Itu untuk lantai 1. Jadi kita harapkan sih dengan kita mereview rumah ini, lalu kita bisa memberikan juga ide-ide nih buat teman-teman mendekorasi rumah, menata rumah. Kalau memang ada mau makeover yang mungkin ya baik besar maupun kecil, itu bisa dilakukan. Lalu ada detail-detail yang itu bisa merubah suasana, walaupun nggak banyak tapi bisa merubah suasana rumah jadi lebih berbeda gitu ya. Nah semoga ini menginspirasi, semoga memberi ide buat teman-teman. Jangan lupa ya subscribe ya, supaya kita happy nge-review rumah-rumah lainnya. Dan jangan lupa juga like dan share ke teman-temannya dan komen. Nah kita butuh nih komennya teman-teman. Kira-kira ada nggak sih yang perlu kita review atau kita kasih ide gimana misalkan makeover sebuah ruangan. Oke, makasih ya. Ikutin terus Good Space Idea with A dan SD. Sampai jumpa.